dirinya pertama kali di Grand Final. Apakah Mekanik Tua? Apakah Iduna Sleep? Let's go to the lane of dan Gandaria mana tepuk tangannya? Wow. Ya, sekali lagi ya, freelance ya, nggak tepuk tangan ya, pending ya. Panitia pending ya. Tolong ya. Bentar nanti dicek lagi ya. Oh nanti dicek lagi, ini udah cukup? Cukup. Nanti kita bisa tepuk tangan lagi nanti. Baik kalau gitu kita bakal melihat untuk game yang ketiga Ayam Jago. Udah mulai, gagal mendapatkan itu Wanderer. First blood, udah pasti first blood. Dia nge-dive sekali, satu kali dive dan itu dia Fanny dari Nile. Hampir saja mendapatkan liap, mencoba dibalikan kembali keadaan oleh Deden from Bogor. Satu kali Cecil, tapi tidak memiliki mana, sayang 1000 sayang. Dia tidak akan bisa melakukan pick off tanpa ada following up damage. Kenapa aku bilang first blood tadi? Karena sosok dari Ayam Jago, dia ngedes. Dia ngedes masuk ke dalam. Dengan perakiraan kita di level 2 tadi atau level 1, dia ngedes ke dalam itu bahaya banget. Dan bahkan para pasukan dari tim Mekanik 2 mencoba untuk mendapatkan sosok seorang Framsi. Tidak ada avatar of Guardian, Revitalize telah dikeluarkan. Pertukaran 1 poin kill akan menjadi sebuah jawaban yang sangat manis untuk sosok seorang Ayam Jago. Itu dia, last hitnya dikasih ke Ayam Jago. Yang membuat Ayam Jago berhasil selamat, tapi nampaknya gagal flicker membuat dia gagal untuk cepat balik datang menuju ke arah turtle. Betul sih, dan memang tadi ya untuk menetralisir kerugian yang sempat diterima oleh Ayam Jago supaya mereka juga bisa lebih kuat di arah objektifnya. Tapi Liam, target udah mulai menuju ke arah Angelina, clearing wave cepat dan flash SR udah memulai untuk ngebuka satu temboknya. Ngebuat Liam agak kesulitan karena sebenarnya Liam ini juga dibutuhkan untuk masuk ke area momen turtle dan dengan setengah HP kayak gini gak terlalu baik kondisinya. I do not sleep. Jadi punya chance yang lebih tinggi. Meskipun mereka pakainya Fanny memang ya, assassin yang harus nungguin dulu. Bergantung kepada retribution tapi tidak menutup kemungkinan seperti di game sebelumnya. I do not sleep yang bisa memenangkan kontes objektif dengan Fanny. Oke, karena mereka masih nunggu bersabar, tidak mau terlalu terburu-buru. Mencari di mana push terlebih dahulu. Dan sedangkan Tuturu masih one by one situation di arah bottom lane. Tapi dengan ada sosok dari seorang Gatot Kaca ini makin lebih enak sih. Gatot Kacanya masih bisa dipegang dan lihat Banana. Bakal coba untuk dihajar, apakah karena ada 1 poin kill dan avatar gantian. Itu dia Wobok Kobo Cobro berhasil mendapatkan 2 poin kill dari Mekanik 2. Deden from Bogor. Coba untuk baik time, Ayam Jago menuju ke arah belakang. Kembali terjadi flicker for defensive yang dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Mekanik 2. Tidak bisa diselamatkan, tapi nampaknya Ayam Jago memilih untuk mundur. Dan satu turtle yang pertama, sosok dari Fanny yang seharusnya tidak mendapatkan turtle yang pertama kali ini, Nevin. Iya, dia bisa dapetin ya objektifnya, itu sih yang dikhawatirkan. Karena berarti ada dominasi dari I Do Not Sleep yang belum bisa diatasi oleh pemain Mekanik tua. Entah gimana caranya mereka harus mulai balikin keadaan. Memang mereka punya asuransi late game dengan adanya Cecilian. Tapi kalau misalnya early-nya terlalu jauh, early-nya terlalu ofensif, dengan Fanny-nya nanti kalau misalnya dapat objektif turret bisa dive in ke arah jungle, gak bakal banyak kesempatan buat Mekanik tua bikin momen juga. Apalagi dari seorang Liam dan Tuturu bahkan. Jadi kejar lagi. Flicker for defensive makin tidak dapatkan dan itu dia implosionnya. Berhasil menarik ke arah depan, 1 momen kill terhadap seorang Izzy. Yang tidak bisa dia dapatkan, tapi setidaknya kalau nggak Izzy, Flash R juga nggak majalah. Gak masalah. Oke, better attack dari Deden from Bogor. Coba dulu digocek, Deden! Lihat! Gocekan maut dari sosok seorang Deden from Bogor. Masih aman untuk posisi dari Deden sendiri meskipun memang harus pulang terlebih dahulu bukan jadi masalah yang terlalu signifikan. Banana di area top lane terlihat lumayan mendominasi dan masih bisa disecure juga purple buff di tangan dari Ayam Jago. Gangguan memang terasa untuk nge-trigger retribution-nya juga tapi nggak masalah karena belum ada objektif lanjutan. Dan kalau ngelihat dari segi itemizations, Heptasis yang ada di tangan dari seorang Fanny atau Nile, ini yang bakal jadi masalah juga. Karena di awal udah ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan seorang Ayam Jago. Oke, tapi kembali tuh turun dengan tidak memiliki flicker kali ini di zoningan sampai Parsanya yang datang. Lihat di depan sana, mereka harus lebih fokus depan sana dengan adanya sosok dari Purify di 3 orang. Menurut saya pribadi ya, kayaknya Banana udah bisa mainkan hal tersebut sih. Jadi 2 orang ini udah bisa main hal tersebut sih. Pancing gimana caranya Purify-nya tertrigger. Dan nggak bakal bisa jalan. Kalau ngomongin front to back, Clean itu bakal menang. Head to head-nya nanti. Harus bisa dapetin space-nya nih buat seorang Tuturu agak bebas. Tapi sekarang Turtle udah mulai diganggu, pertukarannya udah langsung terjadi di area top lane dengan auto turret yang ada di tangan Nile. Turtle untuk Ayam Jago dan teman-temannya
Tapi ya ini Purify yang benar-benar menjadi masalah. Karena selama Purify-nya belum ke-trigger, ini bakal susah buat Mekanik Tua bisa ngedapetin momen mereka. Implosion mungkin bakal jadi satu hal yang sia-sia kalau misalnya menghadapi Purify saja. Oke, tapi Liam juga tidak boleh terlalu terburu-buru. Ingat ini masih punya Purify dari kedua belah pihak. I do not sleep. Antara Angelina dan juga Nice Try harus di-trigger terlebih dahulu sih. Belum ada aku ngeliat yang trigger selain Liam. Banana ya so-so lah mungkin menurut aku. Iya ya, dan Clay sekarang udah mulai mencoba untuk mencari celah, dapetin Nice Try ataupun Angelina akan menjadi tujuan utama dari pemain Mekanik Tua. Dan secara gold difference antara masing-masing laning, kita ngelihat dari Nice Try yang udah lebih unggul, lumayan berasa sampai sekitar 500 perbedaannya. Dan itu akan ngebuat atomization-nya bisa lebih unggul karena lihat auto turret bottom lane juga udah diambil lagi oleh seorang Nice Try. Bener, itu terlalu kuat ya bisa kita bilang ya. Dari Nice Try-nya itu udah dapetin satu mobile one by one situation dan satu Ame-Ame-Ha. Gagal dari Ayam Jago melakukan solo pick off terhadap sosok seorang Niall. Cukup sulit sih untuk ngedapetin poin eliminasi dengan cara itu ke arah Vani, apalagi energinya juga tadi masih tersisa. Dan Angelina, wings by wings, mencoba untuk menghindar, tapi still Cable. Oke, still Cable berhasil dihindari. Banana depan sana menuju ke arah seorang Nice Try membuat para pasukan dari tim Mekanik Tua harus melakukan clear minion sebelum menuju ke arah turtle selanjutnya. Cuma di arah top lane, bebas banget dari sosok Vaninya. Iya, nggak ada yang menghalangi. Lane jauh kayaknya masih belum bisa diatasi ya di game ini. Mekanik Tua masih terus kehilangan objektif turret mereka. Sedangkan mereka belum dapat satu pun outer turret dari I Do Not Sleep. Dan tuh, Clean Sky Pierce yang bakal dimainkan juga. Apakah ada poin eliminasi yang nanti bisa ditambahkan untuk ngedapetin stacknya karena ada satu pemain di bagian bottom lane yang bakal coba untuk melakukan clearing terlebih dahulu dan langsung menuju ke arah turtle kah? Oke, kalau menuju ke arah turtle kali ini harus mereka dapatkan. Jangan sampai di tangan para pasukan dari I Do Not Sleep kembali. Lihat Teder from Bogor. Terlalu sakit tetesan mountnya depan ada bakat Sakaratul Maut dan for defensive. Kembali dikeluarkan oleh seorang Banana. Ini pertanda yang sangat tidak baik. Dan kalau misalnya mau memenangkan game ini mungkin mid to the late game adalah sebuah jawaban. Tapi lihat, 33 berhasil didapatkan oleh sosok seorang Liam tanpa ada cover dan flicker. Implosion for nothing! Oh no! Implosion for nothing, Purify udah dipakai oleh seorang Angelina. Ini menjadi sebuah tanda untuk Liam untuk bisa memberikan satu mobile kill. Tapi nampaknya Tuturu yang menutup hal tersebut. Fokus ke base turret, Banana menutup jalannya seorang Flash Asar. Nestra is kami bersama dengan seorang Fanny. Dan tidak ada Gatot Kaca sebagai partner, tapi free hit. Ini dimiliki seorang Nestra. Membuat para pasukan dari tim Mekanik Tua harus kehilangan sosok seorang Liam. But it's okay, nomor aja cukup. Ini momen yang dinanti-nantikan nih sama Mekanik Tua. Waduh, satu kali tampar tapi Ayam Jago ternyata nggak bisa nahan cukup banyak. Nuclear langsung melakukan coveringnya menuju ke arah seorang Nice Try. Dan satu hit dari seorang Tuturu. Berhasil mendapatkan point kill. Jadi sebenarnya tugas mereka adalah untuk ngabisin spellnya aja kayak sekarang. Gak ada spell tersisa kecuali Retribution. Dan kalau misalnya detik-detik ini bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Mekanik Tua, mungkin mereka bisa paksa tim fight sekali lagi. Ini akan ngebuat semuanya berbalik 180 derajat kayak Tuturu. Dengan satu momen tadi mereka udah bisa ngedapetin stacking Sky Pierce untuk seorang Tuturu dengan 2 poin eliminasi. Dan itu udah lumayan banget, mungkin sekitar 18 stacking yang diamankan dari Sky Pierce-nya. Dan Ayam Jago juga demikian, dia bisa ngedeliver damage dengan baik dan finishernya mereka tahu akan menuju ke arah mana. Apalagi dengan itemizations yang udah ada di arah War X. Tapi Glowing One ini juga udah mulai dikoleksi nih sama kedua belah mid laner. Dan tadi udah terbukti juga ya. Bad impact dari seorang Clay yang menusuk banget. Tapi kalau ngomongin item ya, Iya. ini dari sosok seorang Parsianya, Angelina ini bagus banget. Dia mau anti-regen langsung dimaksimalin. Tapi informasi yang didapatkan adalah adanya sosok dari Varsha di sana sudah tidak memiliki Feather Attack. Tapi split push yang tidak bisa ditanggulangi oleh para pasukan dari Mekanik Tua. Dan mereka berhasil mendapatkan inner turret di arah top lane Nevin. Aduh, itu Jang. susah banget sih. Berarti dari I Do Not Sleep, mereka bisa lebih invasif lagi ke area orange buff, ke area jungle-nya, bahkan ke area objektif ini mereka bisa lebih kuasai. Iya, dan lihat dong, dia santai aja di sana, tidak mau terburu-buru, tapi Liam gagal lagi dengan flickernya. Ini bottom lane-nya Liam benar-benar gagal lagi dengan flicker, kali ini akan ada team fight, Ayam Jago tabar pengawalan langsung hilang begitu saja meledak.
Nah, terapkan dia berhasil mendapatkan satu Aduh. momentum yang tidak bisa dimiliki para pasukan dari tim Mekanik Tua. Tamparan dari Deden from Bogor. Lia masih memiliki satu buah implosion. Apakah ini akan menjadi sebuah jawaban untuk para pasukan dari tim Mekanik Tua untuk membalikan kembali keadaan dan terpukul kembali tanpa ada flicker. Implosion telah dikeluarkan. Damage dari seorang Liam tidak bisa dibendung kali ini. Damage-nya tidak bisa di-reduce. Walaupun Tigris sekalipun. Liam tetap harus tunduk di bawah kekuatan I Do Not Sleep. Wah, terlalu powerful sepertinya dari I Do Not Sleep dengan lane jauh yang lagi-lagi pengen coba didapetin sama Nile tadi. Coba untuk di counter dengan hadirnya Tuturu dan Liam di bagian bottom lane, tapi ternyata nggak membuahkan hasil apapun. Outer turret pun sampai detik ini belum bisa diambil sama sekali oleh tim Mekanik Tua. Sedangkan I Do Not Sleep, mereka udah mulai menuju Vander Isaac bakal langsung diusir supaya bisa dapat outer turret di area mid lane. Dan Banana dengan satu bahaya yang cukup besar, purple buff. Harusnya ini udah mulai diinvasi lagi oleh I Do Not Sleep. Tapi lihat di arah top lane Nevin. Mereka mencoba untuk langsung melakukan clear terhadap sosok seorang Buffalo Lord yang terhormat. Dengan adanya Liam di garis depan itu cukup untuk menjaga perimeter tidak masuk lebih dalam lagi. Tapi Nastrai udah punya Maleficant yang tandanya para pasukan dari tim Mekanik Tua mereka akan lebih sulit lagi untuk menggapai Nastrai di belakang sana. Council Gaming, padang dari seorang Flash R. Apakah akan coba memberikan invasi? Tapi nampaknya fokus ke arah PS Turret dengan Vander Isaac dan padang! Flash SR berhasil menangkap dengan apa terapkan di wabah combo Jambro. Berhasil menangkap point kill, tapi Ayam Jago berhasil melakukan shuttle transfer nice try. Mencoba untuk mengejar, bergerak kiri kanan, menggocek para pasukan dari tim I Do Not Sleep Mekanik Tua. Tersisa Tuturu dan juga Liam. Dua kombinasi ini harusnya masih bisa menyelamatkan para pasukan dari tim I Do Not Sleep. Seharusnya karena masih ada power damage, tapi kalau untuk melindungi base turret di area mid lane ini masih menjadi pertanyaan juga. Masih mau ditahan I Do Not Sleep. Mereka punya tingkat disiplin yang cukup tinggi memang. Mereka akan menunggu objektif selanjutnya untuk daya dobrak yang lebih besar. Karena memang tadi udah banyak banget spell yang terbuang. Mereka udah gak punya Purify lagi, mereka udah gak punya Flicker lagi. Dan itu bakal jadi masalah kalau misalnya terlalu dipaksakan. Dan kalau ngelihat dari replaynya, ini serem banget sih. Mulai dari adanya Conceal dan Nice Try yang ada di area depan sebagai stock gold laner. Dia bisa ngedeliver damage banyak banget. Bahkan dari banananya ini bisa ke shutdown. Tapi masalah utama masih di arah Angelina. Feather Ice Strike-nya ya Bang Oji. Wah, tapi bukan hanya Feather Ice Strike, menurut aku dari badangnya sih. Ketika dia loncat Nevin, itu dia di pojok kiri. Itu dia nggak terkena apa? Dia nggak terkena satu damage turret sama sekali. Karena bener-bener di pinggirannya. Kali ini harus ada sedikit konser Tuturu. Solo pick off. Boost Filipina, bisa kita cek kali ini tidak tercek dengan sangat baik. Liam seorang diri tadi menemani, di cover dengan sangat baik dengan adanya Town. Satu damage dari seorang Angelina tidak bisa dibendung. Oh my god, tim Mekanik Tua dalam bencana Nevin. Masih ada Clay memang sebagai defender high ground, tapi Wave Minion akan segera masuk lagi 5 menghadapi 3 pemain. 33 sudah mulai mendekat dan Steel Cable sudah mulai dimainkan ke bagian belakang. Deden! Hilang! Ini bencana! Satu buah turret masih dapatkan tapi nampaknya Banana tidak bisa melakukan defensif karena fokus ke arah base turret dimiliki Destroyer. Nice try! Dan Mekanik Tua harus turun ke lower bracket! I Do Not Sleep goes to grand final! Congratulations untuk I Do Not Sleep setelah perjuangan mereka